Tapi itu murni datang sendiri dari donatur. Sebenarnya utang itu utang siapa yang dibayar? Apakah utang si Agus atau si Wawa? Bang, dulu di podcast Densu terakhir, Agus kan bilang udah nggak mau berobat lagi, terus mau bawa duitnya pulang ke Aceh gimana? Oh, bawa duitnya pulang ke Aceh ya? Oh, iya saya. Oh iya, gue belum mau nanyain bang. Itu katanya iya, ada waktu di live itu dia sama abahnya mau pulang ke Aceh. Maksudnya nggak lama gitu. Tanya wartawan juga, Mas Agus gimana pengobatannya? Dia ngomongnya mau uangnya aja gitu. Gimana itu bang? Siapa Agus ke Aceh? Nah, menurut pendapat Bang Juda sebagai itu bagaimana sebagai advokatnya Agus gitu? Oh iya, kalau pendapat saya itu sah-sah aja karena itu kan sudah menjadi milik dia. Bukan berbicara donasi lagi. Jadi berbicara kepemilikan uang itu sudah beralih ke rekening Agus. Dan itu juga beralihnya bukan karena pemerasan, bukan karena dibohongi. Tapi itu murni datang sendiri dari donatur. Sekalipun ya Teteh Nopi beranggapan, bernarasi bahwa donasi itu disalahgunakan. Karena Teteh Nopi tidak membaca Peraturan Menteri tahun 2021, donasi itu bisa digunakan apabila tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada lagi donasi ini dikumpul tanpa izin, itu boleh tanpa memerlukan izin dari Kemensos, yaitu untuk pengumpulan zakat, peribadatan, ibadah, kesehatan, dan spontanitas. Kalau bayar utang katanya Bang Yuda boleh nggak bayar utang orang gitu? Kan bayar utang kan tidak melanggar undang-undang. Berarti patut diduga dari awal sebenarnya Agus minta donasi bukan untuk berobat dong Bang, tapi untuk biaya hidup. Enggak, kan udah dibilang poinnya itu kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya. Jadi ada 2 poin. Pengobatan bang, nggak ada kebutuhan lainnya di judulnya podcastnya itu. Iya, tapi berdasarkan peraturan Menteri Sosial diperbolehkan. Biaya itu atau donasi itu dibuka untuk biaya pengobatan. Kalau pengobatan sudah berjalan ada sisanya baru boleh digunakan untuk yang lain, kan begitu bang? Nah, Iya, tapi ini kalau kenyataannya kan belum untuk berobat sudah digunakan untuk yang lain bang. Itu yang jadi masalah. Jadi yang ditakutkan dari yayasan nanti pertanggungjawaban dari yayasan bang. Itu maksudnya. iya, tapi kan ini kan pengumpulannya kan bukan berdasarkan izin. Tapi ini konteksnya untuk pengobatan bang, bukan untuk yang lain. Iya, memang konteksnya di awal untuk Nah, perubahan. ya artinya kan itu dulu dong. Iya, artinya untuk pengobatan dulu. Setelah pengobatan selesai, baru kalau ada sisa untuk yang lain kan boleh. Seperti itu bang. Tapi nanya lah itu uangnya sudah masuk berapa katanya kan. Nah inilah mulai asal muasalnya mulai ada istilahnya perseteruan lah. Perseteruan antara pihak Agus sama Nopi. Awalnya ditanya hanya masuk 500, kalau ada itu 500 juta. Nah begitu diminta mutasi rekening, nah mulai makin meruncing nih. Agusnya mulai jawabannya kurang tepat lah. Nah, akhirnya begitu Agus menurut Nopi ada ketidakjujuran lah. Nah begitu di print out itu mutasi rekeningnya, barulah ternyata ketahuan. Nah berapa hari kemudian Agus ternyata sudah didampingi oleh penasihat hukum. Nah 2 hari kemudian sesuai dengan jadwal pengobatan, Agus sudah tidak mau merespon lagi. Jadi makin meruncing lah di situ. Jadi kalau seandainya mengatakan bahwa ini uang Agus, ini uang tetap mempertahankan, kalau menurut saya udahlah, Agus kan pengen berobat. Bagaimana dia menunjukkan sikap supaya dia berobat? Kalau enggak, sejak awal saya mengatakan, waktu saya pertama kali ketemu Nopi, saya sudah mengatakan kalau seandainya nanti pada akhirnya Agus tidak dapat menggunakan uang ini untuk berobat, sementara uangnya sudah parkir, ya sudah tinggal pakai aja, ya yang rugi Agus sendiri. Ya, kalau mempertahankan egonya ya percayalah sama saya. Nanti ini gugatan dari para kuasa donatur ini berjalan, ya, saya nggak yakin itu nanti Agus bisa dapat sama sekali, kan akhirnya yang rugi Agus sendiri gitu. Itu kan mutasi rekeningnya sudah diberikan ke Teteh Nopi ya. Benar gak bang? Sebenarnya utang itu utang siapa yang dibayar? Apakah utang si Agus atau si Wawa? Ini kan masih simpang siur. Utang rumah Wawa.
utang Wawa Nah, ya. makanya abang ini kuasa hukumnya gimana sih? Benarnya ya, kalau seandainya uang yang dipegang Agus itu, uang donasi ini dipegang Agus, dibayarkan itu benar-benar untuk melunasi utang Agus pribadi, saya juga sebagai pengacara Novi pasti akan menyarankan tidak perlu dipermasalahkan, karena ini menyangkut secara langsung pada Agus. Tapi permasalahannya, ini bukanlah utang Agus pribadi. Yang pertama soal pendapat dari pihak Agus, yaitu Juda. Soal uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus. Kata Juda, ini bukan persoalan uang donasi lagi, tapi terkait kepemilikan, karena uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Agus. Bukan karena paksaan, tapi murni datang sendiri. Kalian pahami maksud dari kalimat murni datang sendiri tanpa adanya paksaan. Oke, tidak ada paksaan tapi keikhlasan dari para donatur untuk mengirimkan uang donasi dalam rangka membantu pengobatan mata dari Agus. Tapi kesannya kata datang sendiri itu seolah-olah tidak ada yang menggerakkan para donatur untuk mengirimkan uang donasi kepada Agus. Berarti di sini PH-nya itu seolah-olah tidak mempedulikan jasa besar dari Teh Novi dan juga Kok Densu yang membantu meng-up kasus penyiraman air keras terhadap Agus. Karena katanya uangnya datang sendiri tanpa ada paksaan. Jadi di sini Teh Novi dan Bang Densu dikesampingkan dulu. Seharusnya dia menyebut di situ atas bantuan Bang Densu dan juga Teh Novi. Yang kedua, PH Agus beranggapan bahwa Teh Novi ini memberikan narasi yang keliru gitu ya di sosmed. Padahal menurut peraturan Kemensos tahun 2021, uang donasi tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya asalkan tidak melanggar undang-undang. Kemudian tim dari Teh Novi bertanya dong, karena mereka merasa ada sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh Juda. Berarti uang donasi itu bisa dipergunakan untuk membayar utang dong Bang? Boleh, kan tidak melanggar undang-undang. Nah di sini dia belum tahu bayar utangnya siapa. Pertanyaan kedua dari tim Novi, berarti ada dugaan bahwa sebenarnya si Agus ini meminta uang donasi bukan untuk berobat, tapi untuk kebutuhan. Kemudian dibalas oleh Juda, poinnya itu untuk kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya. Pertanyaan ketiga dari tim Teh Novi, di podcast Densu, disitu kan ada permintaan dari Agus, Bang boleh nggak uang donasinya saya bawa pulang ke Aceh untuk membiayai kebutuhan hidup saya, karena kata dokter kedua mata saya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dibalas lagi, kalau peraturan Kemensos itu diperbolehkan. Kemudian tim Teh Novi yang keempat bertanya lagi, Bang, donasi itu dikhususkan untuk pengobatan dulu. Kalau ada sisa, barulah dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, disinilah dugaan kekeliruan dari PH Agus. Karena yang dipikirkan oleh pengacara ini, bahwa utang itu merupakan utang dari Agus. Karena ketidaktahuannya, bisa jadi karena kurang persiapan, kurangnya mendapatkan informasi yang jelas. Makanya di situ kan dia ngotot, bayar utang boleh, kan tidak melanggar undang-undang. Barulah kemudian saat salah satu PH dari Teh Novi yaitu Bapak Herwanto ikut join live. Nah di situ Juda bertanya, Bang, mutasi rekening kan sudah dikirimkan ke Teh Novi. Sebenarnya utang itu utang Wawa atau Agus? Karena beritanya simpang siur katanya. Jadi kata dia tuh beritanya simpang siur, si Juda ini belum memastikan baik utang ini utangnya Wawa atau utangnya Agus. Direspon oleh Bapak Herwanto bahwa itu adalah untuk pembayaran utang dari Wawa. Salah satu tim Teh Novi sampai bilang begini, kamu ini kan PH-nya Agus, masa nggak tahu soal kronologisnya? Masa nggak tahu kalau utang ini utangnya siapa? Kok masih bertanya lagi? Di akhir pembicaraan, Bapak Herwanto kan sudah bilang, kalau kebutuhan untuk membayar utang Agus, sebenarnya itu diperbolehkan. Sebenarnya itu diperbolehkan. Yang dipermasalahkan di sini, Agus mendapatkan donasi tapi untuk membayar utang orang lain. Itu kan nggak benar.